Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nyoman Mentari dari Program Studi Administrasi Publik dengan nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan materi inovasi dan teknologi administrasi selama materi 1 hingga 7. Yang pertama ada inovasi dalam paradigma administrasi publik. Inovasi pada hakikatnya dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi dengan mengaitkan kualitasnya yang unggul. Jadi dapat dikatakan bahwa inovasi ini berperan penting dalam suatu perusahaan maupun organisasi, yang dimana ketika perusahaan atau organisasi tersebut menciptakan produk baru dan yang pastinya produk tersebut akan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Menurut ahli Ali Faresman mengatakan bahwa inovasi sebagai kunci bagi sound governance atau pemerintahan yang demokratis serta membuka hal baru untuk pembangunan global. Inovasi teknologi, pengembangan sumber daya, sistem komunikasi, organisasi maupun manajemen, yang dimana semuanya menjadi hal yang mendasar untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan kokoh. Menurut ahli Faresman mengatakan bahwa tanpa adanya suatu inovasi pada kebijakan ataupun pemerintahan itu sendiri, maka tata pemerintahan akan mengalami kehilangan untuk mengelola inovasi tersebut dan dapat terjadinya kegagalan di dalam organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya, banyak juga nih merek ternama di dunia yang bisa mempengaruhi kebutuhan masyarakatnya, dan terkadang inovasi dikeluarkan tidak hanya berupa entitas bisnis saja, melainkan dapat mempengaruhi kebijakan dari sebuah negara. Apalagi inovasi menjadi hal baru untuk menciptakan produk demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti contoh merek ternama seperti Samsung, Apple, Unilever, Adidas, dan lainnya. Yang kedua ada makna inovasi dan ruang lingkup. Yang pertama dapat dikatakan bahwa inovasi menjadi terobosan terbaru untuk menciptakan atau membuat hal baru seperti produk, ide, jasa, dan lainnya. Dengan adanya perkembangan inovasi sebagai basis kompetisi yang terjadi, maka organisasi ataupun perusahaan bisa bertahan hidup dan juga berkembang. Yang kedua ada inovasi teknologi. Pada dasarnya cenderung memanfaatkan dari adanya perkembangan teknologi yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang dimana akan menghasilkan suatu produk maupun output hasil dari inovasi yang sudah diciptakan di dalam perusahaan tersebut. Seperti merek HP Nokia yang pada zaman dahulu digunakan, namun dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, inovasi teknologi yang baru sekarang itu ada merek HP Apple, Samsung, Oppo, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada inovasi dan perilaku inovatif. Jadi dapat dikatakan bahwa perilaku inovatif merupakan perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan suatu produk baru sehingga dapat bermanfaat di dalam organisasi tersebut. Dengan memiliki perilaku inovatif ini yang pastinya akan mengalami keuntungan di dalam perusahaan maupun organisasi sehingga kita bisa menciptakan produk baru untuk kesejahteraan masyarakatnya. Jadi di dalam penelitian inovasi ini dapat dilakukan dalam 3 level, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Individu itu sendiri merupakan pelaku untuk menciptakan produk, yang dimana setelah menciptakan produk, lalu dikerjasamakan oleh suatu kelompok, dan akhirnya suatu kelompok tersebut akan membentuk organisasi untuk menyelesaikan produk yang sudah dibuat di sebelumnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.